Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hada li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Amma ba'd. Para muridin jamaah Haji Qalbu rahimakumullah, mari kita terlebih dulu bersyukur kepada Allah biqaulina alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan senantiasa marilah kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi Agung kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabih. Pagi hari ini para salikin, para jamaah, kita masih meneruskan fi bayanil hujubiz zulmaniyati wan nuraniyah, bab yang menerangkan mana hatinya yang terhadang ada hijab zulmaniyah yang penuh kegelapan di hadapan Allah, dan mana wan nuraniyah, dan mana yang Allah berikan cahaya sehingga tidak ada hijab antara dirinya, antara hamba itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mengulang satu kalimat, kalau yang ada di dalam diri kita itu adalah ad-zulmaniyah, maka disebabkan oleh al-kibri, al-hikdi, wal-hasad, wal-bukhli, wal-ujbi, wal-ghibah. Suka takabur, dengki, hasad, pelit, ujub, riya, ghibah, namimah, wan namimah wal kadhib, wa nahwi dzalika minadz dzamaim, dan dari sifat-sifat tercela. Ketika manusia sudah dikuasai oleh nafsu yang menjadi kotoran hati, maka dia akan kembali kepada asfalas safilin, serendah-rendah manusia, serendah-rendah dari makhluk, bal adallun, bahkan dia lebih jelek dari binatang. Nah, karena itu tugas kita adalah menjaga agar kita itu aksanut takwim, sebaik-baik ciptaan, karena kita menjaga hati nurani kita. Bapak Ibu sekalian, para jamaah, mari kita lanjutkan. Wa qala al-muallif fi hadzal kitab wa nafla bima bi ulumiha fid darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa izalatu hadhis sifatud dzawaim bitaskili mir'atil qalbi. Wa izalati, dan cara menghilangkan hadhis sifat dzawaim, sifat-sifat yang tercela itu adalah bitaskili, dengan membeningkan, bisa bitasfiyati, bisa ya, mir'atil qalbi, yang mencerminkan dari kolbu kita itu yang disebut dengan al-qalbun kal mir'ah. Hati itu seperti kaca cermin. Kalau hati kita tidak bersihkan dengan zikir bil mutawwamah, dengan cara zikir yang betul-betul terencana, terukur, masif, dan itu dengan mulazamah, istiqomah, maka tidak mungkin hati kita itu bersih.
Maka ketika zulmatun, kalau hati kita sudah gelap, gampang untuk menyimpang, bekerja menyimpang, nyari duit menyimpang, ya. Begitu juga hal-hal yang bersifat sosial, kemasyarakatan, politik kita cenderung menyimpang karena hati kita tidak bersih. Karena itu bitaskili mir'adil qalbi itu menjadi penting, membersihkan, membeningkan mata hati kita itu dengan zikrillah. Untuk apa kalau sudah seperti itu? Untuk mendapatkan bimisqalil tauhid, untuk mendapatkan tauhid yang kuat di dalam diri kita, karena di dalam hati kita harus terhunjam kalimat la ilaha illallah nafisbat wa fi kulli nafsin, dan setiap nafas kita dipenuhi dengan detak jantung Allah, Allah, Allah. Itu kalimat tauhid. Ya. Apalagi adalah bil ilmi wa amal, ilmu yang untuk diamalkan, bukan ilmu ditukar urusan dunia. Kalau urusan akhirat ditukar dengan dunia, maka hatinya itu sudah gelap. Covernya akhirat, tapi sesungguhnya dunia. Wal mujahadah qawiyah, dan melakukan mujahadah qawiyah, mujahadah yang sangat keras, yang sangat cepat. Bapak Ibu sekalian, Bapak percayalah, kalau nafsu itu tidak kita pukul, ya kira-kira wajah kita jotos, duar, nafsu akan menang. Kalau Bapak mengatakan saya ingin suluk, tapi begitu nafsu Anda memenangi, begitu ada niat kalah. Karena itu disebutkan mujahadatil qawiyah, sungguh-sungguh hajar itu, pukul itu. Kalau tidak kalah udahlah, nah, manusia itu lemah kok. Itulah bil mujahadil qawiyah, dengan mujahadah yang sangat kuat, perjuangan yang kuat. Karena itu dalilnya yang saya tadi katakan, wabtaghu il wasilah wajahidu fisabilihi. Carilah olehmu wahai orang yang beriman, yang bertakwa, wabtaghu, carilah apa? Wasilah, guru, mursyid, thariqah. Kalau sudah menemukan, wajahidu, yang sungguh-sungguh, ila sabilihi, jalan ini, jalan thariqah, jalan suluk, jalan menuju Allah, la'allakum tuflihun, sehingga kita itu menang. Menang dalam arti apa? Menang dari hubbud dunya, menang dari nafsu, menang dari kesenangan, menang untuk menuju Allah dan akhirat. Bapak sekalian, pilih mana? Menang dunia yang hanya seumur mampir ngombe itu, mangzilah, atau kita menang abadi khalidina fiha, nanti di akhirat. Nah, manusia seringkali kesengsem menang di itu 1 detik 2 detik di dunia ini kalau dibandingkan nanti di akhirat. Karena apa? Karena hatinya kalah dengan nafsu. Wal mujahadatu qawiyah batinan wa dhahiran. Direwangi orang suluk benbengi bangun mulai jam 2 sampai subuh, sampai isyraq duha, nggak tidur lagi. Zikirnya berpuluh-puluh ribu, digabung 10 hari suluk itu kira-kira berjuta-juta. Gimana hatinya nggak bersih? Ya nggak suluk, ya gimana membersihkannya? Oh, nggak dibersihkan kok. Jadi mujahadah qawiyatan batinan wa dhahiran, lahir batin itu mujahadah. Bapak Ibu sekalian, kalau sudah seperti itu fatahsulu hayatul qalbi. Karena kalau sudah seperti itu tahsulu, maka akan berhasil hayatul qalbi, menghidupkan hatinya, mencerahkan hatinya. Karena apa? Akan miskat. Kalau di sini itu pantulan cahaya Allah binuril asma'i was sifat,
ada pantulan dari cahaya Allah, sifat dan nama Allah, pengasih, penyayang, ya Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya Qawi, ya Aziz, ya Ali, dan seterusnya. Itu menjelma di dalam diri kita. Itu namanya muraqabah bis sifat. Artinya kita di dalam pengawasan Allah. Karena apa? Karena diri kita selalu mengakui kamalatus sifat minallah, sifat yang sempurna dari Allah itu. Nah, jadi dengan demikian kita akan apa? Akan terpantulkan cahaya Allah dari asma dan sifatnya masuk di dalam diri kita. Bapak Ibu jalan, kalau sudah seperti apa? Fayadhkuru watonatul asliyin. Kalau seperti itu fayadhkuru, maka kita akan menjadi ingat watonah, negeri abadi kita nanti di akhirat. Asliyun, yang asli, yang hakiki, yang substansi, yang abadi. Dunia itu enggak asli. La'ibun walahwun. Dunia itu hanya bersendagurau kok. Ya, bersendagurau, makan, mati. Mati, nopo, apa yang kita bawa? Hati kita sudah bersihkah? Bekal kita cukupkah? Manusia seringkali hanya kesengsem urusan dunia sehingga lupa pada watonahul asliyun hakikiyun, yaitu akhirat. Nah, ini linear. Kalau hatinya bersih dengan cara sungguh-sungguh, Allah memberikan cahayanya, maka kita akan selalu ingat akhirat. Ad-dunya lil akhirat. Ya. Al-malu lil ibadah. Al-hayatu al ibadah. Hidup itu adalah ibadah. Ya. Fayastaku ilahi farji' wa yasilu. Fayaskofu, maka dengan ia pun merindukan ilaihi, artinya akhirat, surga Allah. Fayarji'u wa yasilu, maka dia akan kembali sampai wa yasilu dan wusul illallah, sampai pada Allah. Itu cita-citanya dari orang yang tarekoh, orang yang suluk, yaitu wusul illallah, sampai kepada Allah, liqa ilah wajhallah, berjumpa Allah nanti di yaumil akhir. Di dunia apa? Liqailah, ya, ru'yatillah bis sifat wal asma minallah. Jadi berjumpa Allah itu ada dua pengertian. Ini 2 minggu kemarin, 2 pertemuan kemarin kita sebut biru'yatillah bila wasitatin, berjumpa Allah tanpa hijab, tanpa perantara. Dan di dunia ini kita melihat Allah dari sifat, dari kesempurnaannya itu. Bi inayatir rahman, itu semua karena inayatir rahman, dengan inayah rahman, dengan pertolongan Allah. Di sini Bapak sekalian ada 3 suku kata yang perlu kita renungkan. 1 taufik, 2 hidayah, ya, 3 inayah. Saya tambah 1 sunnatullah. Sunnatullah itu adalah kausalitas. Kalau orang kerja keras kaya raya. Ada orang yang kerja keras tapi tidak kaya raya. Ada orang kadi hidayah tapi nggak mau menjalankan. Tahu kalau suluk, kalau thariqah itu wajib hukumnya tapi nggak menjalankan. Karena apa? La taufik minallah. Karena tidak ada taufik dari Allah. Nah, karena itu di dalam keseharian ada 2, taufik hidayah, sunnatullah inayatullah. Jadi Bapak sekalian, mengapa orang kerja sederhana sesaat, ringan waktunya tapi gajinya banyak? Karena apa? Inayatullah. Karena inayah, pertolongan Allah. Kalau orang kerja keras kaya, ya semua akan kaya. Ternyata kan tidak. Karena apa? Ada inayat. Siapa yang dapat bi'inayatir rahman,
yang dapatkan kasih sayang pertolongan Allah adalah tasfiyatul qalbi. Orang yang hatinya bening, orang yang hatinya tercerahkan. La hijaba ma'allah, tidak ada hijab bersama Allah. Jadi ini sangat logik apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, itu sangat linier ya dari cara berpikirnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita lanjutkan. Wabata irtifa'i hadil hujub adzulmaniyah. Maka kalau sudah orang tercerahkan, dapat tasfiyatul qalbinya itu, setelah itu irtifa, Allah akan mengangkat ya hijab hadhil hujub dari hijab-hijabnya itu adzulmaniyah yang gelap tadi. Udah enggak lagi hatinya enggak gelap. Kaya karena Allah. Kurang kaya memang sementara dikehendaki oleh Allah. Bukan Allah tidak mencintai kita. Kita sadar kekurangan, jangan sampai kita itu suudzon pada Allah. Piye sih Gusti Allah ini? Nah, enggak boleh. Ada kata itu enggak boleh. Orang kalau sudah tercerahkan, ya Allah kasih. Ya Allah, aku tuh sudah kampanye ngalor ngidul kok nggak jadi lagi. Ah, jangan marah. Allah tahu, mungkin ini lebih baik. Itulah. Karena apa? Hatinya sudah tercerahkan. Tabqon nuroniyah, maka yang ada adalah cahaya Allah. Jalan-jalannya Allah. Makan Allah yang memberi. Sukses Allah yang mensukseskan. Ya, bicara kul khairon, bicara yang baik. Itu Allah yang memberikan nuroniyah fil qalbi. Maka dengan demikian wa yasiru basiron bi basiratir ruh, maka hamba menjadi tajam basirohnya sehingga mampu melihat basirohnya secara ruh. Manusia itu ada ruhnya, ada cahaya, ada nyawanya. Loh, kalau panjenengan semua itu tidak mempunyai nyawa, meskipun hidup, itu adalah seonggok dari jenazah yang hidup. Maaf, wong kalau hatinya tidak dibersihkan orang itu, ya itu jenazah urip pak, urip, tapi gurmangan, tidur, ngeletong, maaf, bersenggama. Nah, apa artinya itu? Karena basirohnya enggak hidup. Nah, karena itu wa yasiru basirotan bi basiratir ruh, maka yang mata hatinya basirohnya itu yang bicara. Karena apa? Hatinya sudah tercerahkan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang maaf, saya izin mengkritik saya sendiri dan Bapak Ibu sekalian. Kalau ceramah, kalau ngaji, kalau jadi dakwah jangan cari bisaroh ya. Carilah basiroh. Ya. Jangan bisaroh netok sing digoleki. Ya. Basiroh mata hatinya itu yang dibersihkan. Bapak sekalian, wa munawwarun binuril asma'i wasifat, kemudian Allah memberikan cahaya, memantulkan cahaya binuril asma'i dari asma-asma yang terpantulkan, cahaya asma Allah wasifat, sifat Allah. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga yang sudah suluk Allah selalu mencerahkan hati kita karena kita dipantuli cahaya dari Allah. Hatta tartafi'al hujub nuroniyah tadrijan, sehingga kita betul-betul hijab-hijab ini sirna secara bertahap, wa yunawwiru binuridzatin, akhirnya kita mendapatkan puncak dari cahaya yang tersinari oleh zat Allah. Kalau sudah seperti ini, apa? Seperti yang dialami oleh Rabiatul Adawiyah Mahabah, Yazid Al-Bustami dengan al-Ittihadnya, Al-Halaj, dan ada lagi Manunggaling Kawula Gusti ya kalau di Jawa. Sebetulnya itu bukan Manunggaling Kawula Gusti, bukan wahdatus wujud,
tapi wahdatus syuhud, menyaksikan terhadap keesaan Allah. Jadi jangan salah pengertian al-ahalat dan sebagainya itu bukan wahdatul wujud, bukan manunggaling kaula Gusti, tapi seluruh dalam diri jiwanya itu selalu menyaksikan Allah. Itu namanya wahdatus syuhud, bukan wahdatul wujud. Kalau wahdatul wujud nanti orang diartikan seperti Sasiti Jenar, manunggaling kaula Gusti. Karena apa? Karena dia sudah fayunawwiru binuridzat. Karena dia sudah mendapatkan pantulan cahaya dari cahayanya zat Allah. Wa'lam, maka ketahuilah anna lil qalbi fi batinin anain. Cahaya di dalam hati itu ada dua, ya, ainis soghri wa ainul kubri, mata hati yang kecil dan mata hati yang kubro, yang besar. Fa'inus soghri tusahitu tajalliyati sifati binur asma'i was sifat. Mata hati yang kecil ketika manusia kita semua tusahidu, kita sudah musyahadah, sholat kita sudah musyahadah, Allahu Akbar, kita hanya tertuju pada Allah, bukan Allahu Akbar ingat yang enggak, ya. Ya, kalau sudah seperti itu, tajalliyatu, maka kita sudah pertelo, sudah jelas, sudah sangat bleger ya, ungkul blegernya Allah dalam arti sifat binuril asma'i wa sifat itu kita dapatkan. Itu dimulai, itu harus diawali. Jadi mata hati itu yang dimulai dari kecil dulu, baru yang besar. Yang kecil melalui thariqah inilah insya Allah kita minimal akan mendapatkan tajalliyati sifati binur asma'i was sifat. Nah, ila intihai alimid darajat, sehingga kita mendapatkan puncaknya adalah apa? Alamil darajat, puncak alam derajat manusia al-abid, manusia yang ahlul ibadah, orang-orang yang betul Abdullah, hamba Allah itu terasa di sini. Wa ainul kubro, ya, sedangkan mata hati yang besar tujahidu tajalli anwaridzati fi alamil lahud. Tujahidu apabila kita sudah musyahadah menyaksikan keberadaan Allah, tajalli dengan jelas, dengan pertelo hubungan kita secara ruhani dengan Allah. Kenapa? Anwaridzat, Allah telah memberikan cahayanya secara zatnya fi alamil lahud, yaitu tajalli zat Allah di alam lahud atau alam kurbah, yang itu adalah binurit tauhid al-ahadiyah, yaitu hanya Allah yang satu. Yang sudah suluk adalah ahadiyatus somad muraqabah. Ingat Bapak sekalian, jadi kalau sudah begini ingat, mengapa ada muraqabah ahadus sifat, somad, ya, akrobiyah. Itu adalah bagian dari apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dan Syekh Bahuddin Naqsyabandi. Thariqah, kalau Syekh Abdul Qadir Jailani thariqahnya Qadiriyah. Kalau yang Syekh Bahuddin itu adalah Naqsyabandi. Jadi dengan demikian ini kita dapatkan at-tauhidul ahadiyatus somad wa sifat wa akrobiyah, kita dapatkan ketika suluk. Kalau enggak suluk enggak dapat. Itulah mengapa pentingnya Bapak sekalian, mumpung ada umur lah. Nah, kapan mengenal Allah? Mata ma'rifatullah, kapan kita itu mengenal Allah? Umur sudah 50, 60 tapi enggak mengenal Allah terus. Itulah ya. Wa khusuli hadil maratibil lil insani bil maut, maka dengan demikian hasil dari apa? Dua mata hati tadi, hadil maratib insan, untuk mendapatkan martabat derajat insan bil maut,
dengan kematian. Qoblal maut, sebelum kita mati. Jadi karena itu di dalam orang bertarekoh, bertasawuf itu mutu qoblal maut. Matilah engkau sebelum engkau dimatikan. Artinya matikan nafsumu, matikan kehendakmu, matikan hubbud dunyamu qoblal maut, sebelum kamu mati. Karena kita adalah sangat dan hanya bergantung pada Allah. Kalau sudah seperti itu Bapak sekalian, kalau kita mati sebelum mati, maka Imam Syekh Abdul Qadir mengatakan bil fana minal basyariyah an-nafsaniyah, maka kita adalah fana dari sifat basyariyah, kemanusiaan, wan nafsaniyah, dan diri serta nafsu kita itu fana, yang ada Allah, bisa karena Allah, makan karena Allah, sukses karena Allah, naik pangkat karena Allah, bisa begini begitu karena Allah, punya ini punya itu karena Allah, bukan kita, bukan atasan kita. Mengapa kita harus takut pada atasan? Manusia seringkali takutnya pada atasan, bukan pada Allah. Karena itu dia belum fana. Dia tidak mampu meniadakan kita. Yang ada adalah atasan. Wah, itu bisa syirik itu. Takutnya pada atasan, bukan pada Allah. Artinya dimensi kemanusiaan dengan potensi hawa nafsunya itu hilang. Yang ada adalah dimensi nuroniyah, cahaya spiritualitasnya dalam diri kita. Wa wusudul abdi ila dalik alim, bahkan sampainya hamba kepada alam tersebut, alam lahut, alam kurbah, ya, biqadril inqita', bergantung kepada keterputusannya, minal basyariyah wa nafsiyah, dari sifat basyariyah, kemanusiaan, dan dimensi hawa nafsunya. Semakin kita lepas dari jiwa kita, kemanusiaan kita, nafsu kita, maka saat itulah semakin dekat kita kepada alam kurbah. Semakin panjenengan tergantung dengan urusan dunia, semakin jauh dari Allah. Jadi ini disebutkan biqadr, dengan qadar, kadarnya, inqita', kemampuan kita memutus, minal basyariyah wa nafsaniyah, dari jiwa, dari basyari dan nafsu kita. Kalau kita mampu menyapih, orang Jawa ya, Bapak Ibu sekalian yang ibu-ibu, nyapih anak itu perlu keberanian enggak? Masa umur 2 tahun masih ngempeng ke nyusu ke ibunya? Karena itu kan diputus. Nah, nafsu itu seperti itu, putus. Harus berani diputus. Kalau enggak, nafsu ngelantung terus ngerayu kita. Jadi harus diputus. Panjenengan niat suluk, ya nafsunya harus diputus. Udah, saya ambil cuti 10 hari. Putus. Ketakutan itu putus. Baru itu namanya biqadril inqita' minal basirah nafsiyah. Tergantung itu kedekatan kita dengan Allah. Kalau masih dikuasai oleh nafsu, jabatan, kekuasaan, harta, ingin naik pangkat, oh udah, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ya Bapak sekalian ya, ini kitab yang bicara, bukan saya. Izin kalau ada yang tidak berkenan. Saya lanjutkan sedikit lagi, kita tuntasin. Wa qala al-mu'allif yadal kitab wa laisal ma'nal wusu' illa ta'ala, maka tidaklah makna sampai kepada Allah, ya, bukanlah mingkubuli wusulil jismi ilal jismi, bukan berarti kita bertemunya fisik dengan fisik, enggak. Fisik kita tetap di dunia, tangan kita tetap kerja, hati kita yang kepada Allah. Your heart relation always with Allah. Wa your hand work in the world. Itu Syekh Bahuddin Naqsyabandi mengatakan seperti itu. Tanganmu bekerja, kakimu bekerja, tapi hatimu selalu
ta'alluq, selalu bergantung dengan Allah. Jadi bukan ketemunya itu jismi ila jismi, walal ilmi bil maklum, bukan pengetahuan dengan ilmu itu, tidak. Ilmu kita tidak sampai pada Allah. Walal aqli wal maklul, bukan karena pikiran akal kita dengan pemikiran, tidak. Ketemu bukan di situ. Walal wahmi wal mauhum, bukan angan-angan ketemu apa yang kita angankan, bukan. Fa maknal wusul biqadril inqita'i an ghairi. Arti wusul pada Allah adalah saat kita memutus apapun yang di dunia itu kecuali Allah. Jadi tidak ada kecuali yang ada, yang maha ada, selalu ada, terus ada, yang mengadakan yang tidak ada, fahuwa Allah. Karena itu Allah di dalam diri kita, di dalam zikir, darul anjuman bil qalbi, kholwat di dalam keramaian, sendiri di dalam keramaian, qalbun kita mengatakan Allah, 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 Allah. Kalau sudah seperti itu, maka ini pengertian dari wusul illallah. Bila kurbin wala bu'din, ya, maka dengan demikian tidak dapat semua itu, tidak urusan dekat dan jauh. Kurbin wala bu'din, enggak jauh dan enggak dekat. Artinya kita selalu bersama Allah, bukan ukurannya jauh dekat. Karena setiap hari kita Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, itu di sini. Wa nahnu aqrabu min hablil warid, Allah lebih dekat dengan seurat leher kita itu di sini. Karena tiada hari tanpa Allah. Wala jihadin wala muqabalatin, tanpa arah dan tidak saling berhadapan, ya, tanpa temu dan pisah. Karena kita selalu bertemu kepada Allah fi kulli sa'atin, karena kita menyebut, berzikir Allah, Allah. Karena itu zikir itu yang tidak kentarnya bil qalbi. Orang Naqsyabandi itu setiap saat berzikir, karena tidak ketahuan kan hatinya, zikirnya bersama dengan nafas ini, Allah, Allah, Allah. Kenapa? Setiap saat insya Allah kalau kita diambil oleh Allah, insya Allah husnul khotimah. Karena mangkana akhir kalamuhu la ilaha illallah au Allah dakhala jannah. Nah, ini pentingnya thariqah itu di sini. Sopo sing gondeli, siapa yang memastikan bahwa kita akan husnul khotimah? Ayo, berani yang memastikan Bapak Ibu sekalian husnul khotimah? Karena nggak berani, ya melakukan sesuatu yang kita insya Allah moga-moga husnul khotimah. Atau apa? Artinya apa? Mutawwamatu fid dzikri qauluhu la ilaha illallah au Allah fil qalbi, ya. Fa subhana man duhuri wa khafanati wa khafanihi wa tajalliyah. Maha suci Allah yang memiliki hikmah agung di dalam setiap penampakannya dan penyamarannya, watajaliyahnya dan manifestasinya, was istibrahah dan ketertupannya, wa fi ma'rifah di dalam ma'rifatnya, wa hikmah di dalam hal ilmu spiritualnya, azimah yang maha besar. Amin ya rabbal alamin. Ini beliau sudah mau menutup tentang cara membersihkan jiwa ini. Jadi sungguh Allah maha agung, maha besar, maha ada, maha tersirat, maha manifest, maha penampakan samar telah diberikan kepada kita karena kita sudah tajalliyatus sifat wal asma. Karena kita mendapatkan nuroniyah cahaya Allah di dalam sifat dan asma Allah. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga yang sudah suluk sudah mulai bisa merasakan itu semua. Faman khasala dzalikal makna fid dunya wa hasanah wa hasaba nafsahu qabla ayyuhasabu. Faman khasala, maka siapa yang sudah berhasil melakukan ini, dzalikal makna fid dunya wa hasab, maka dia akan mendapatkan makna dunia dan mengetahui kadarnya sebelum qabla ayyuhasabu, sebelum dinilai orang lain. Jadi melakukan sesuatu sebelum orang lain melakukan.
Ini ibda' bin nafsik, ini adalah muhasabah. Fawa minal muflihin, dan ini adalah orang yang beruntung, yang menang. Karena itu dengan izin Allah, orang yang toroqah itu 5-6 langkah di depan dari orang yang tidak bertoroqah. Orang yang bertoroqah itu pasti beruntung. La'allakum tuflihunnya itu sini. Iwa illa mustaqbaluhu uquban minan adzabil qabri. Maka dengan demikian, jika tidak, maka di depannya akan menghadapi berbagai siksaan di dalam kubur. Sudah siap kuburnya. Mau digebukin atau diterangi dengan baca qiraatul Quran, dengan amalan-amalan thariqah kita, atau masih digelayuti dengan kolo jengking karena kita urusan dunia saja, lupa pada Allah. Ayo pilih mana? Bapak Ibu sekalian, monggo pilih. Ya. Falak ngukuban min adabil kubur, orang yang berthorekoh karena zikir itu diselamatkan dari siksa kubur. Wal hasr, dan saat kita di hari berbangkit. Wal hisab, saat panjenengan kita semua dihisab. Wal mizan, saat kita ditimbang. Mana yang berat, yang kanan atau yang kiri? Cinta dunia atau cinta Allah? Cinta jabatan atau cinta kemanusiaan yang lembut? Dihitung semua, Pak. Mana yang zikirnya gogek, kadang-kadang zikir, kadang kala tidak. Mana yang berat di dunia, diajak thariqah kok nggak mau, kelihatan semua nanti di situ. Kelihatan. Ya, kamu cinta dunia sudah sana. Itu fahulluh, kata di surat apa itu Al-Haqqah kalau tidak salah. Nih dunia saya kalungkan ke kamu sampai kepalanya tertunduk sampai ke kakinya itu melungkuk, dililitkan. Kamu kan cinta dunia, udah itu. Kata Allah. Karena Allah itu ya Qahar, ya Jabbar. Allah itu memaksa yang sangat keras bagi orang yang tidak mau tunduk. Habis di dunia diajak nggak mau, diajak suluk, diajak thariqah, abotera kaprah. Ya udah itu dunia, keloni itu. Gara-gara kan itu kan, saya lilitkan lehernya, kekayaan yang ada di dunia itu sampai tidak nyangga, sampai kepalanya delosor sampai di tanah. Itu nanti di akhirat. Wal mizan, ukur, ditimbang. Wassirati wa ghaira dzalik, dan siratal mustaqim. Karena itu ya Allah, moga-moga kita yang sudah berthariqah ini, kan doa kita kan gitu kan, min ahli jannah wa yadkhulu jannah bi ghairi hisab ma'a Rasulillah sallallahu wa fil jannati bi ru'yati rabbil alamin. Ya Allah, masukkan kami ke surga tanpa dihisab bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di surga nanti kita bisa bertemu Engkau. Itu doanya dan cita-citanya bagi orang yang berthariqah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah wusul, insyaallah tercapai. Min sadaidil akhir, dan hal-hal yang lain terjadi di akhirat, disiksa di neraka, nunggu di mahsyar begitu lama, matahari adalah sangat dekat, sejengkal, betapa panasnya. Syiratal mustaqim seperti titian sehelai rambut, mau cepat mau tidak, itu semua adalah hal yang bisa terwujud karena amalan kita di dunia. Karena kita dunia adalah tajaliyatin wa nuroniyatil as-sifat wal asma minallah. Insyaallah itu pertanda kubur kita, azab kita, hari bangkit kita, hisab kita, mizan, siratal mustaqim. Insyaallah Allah beri kemudahan, Allah beri kebaikan, dan itu semua cepat sehingga kita adalah wayat khulu jannah bi ghairi hisab ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa fil jannati bi ru'yatir rabbil alamin.
Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan saya. Maka dengan demikian bab ini tentang hujubin dzulmiyah wan nuroniyah kita sudah selesai, dan insyaallah kita akan masuk tentang fi bayanis sa'adah was saqawah. Sabtu depan kita akan menerangkan tentang kebahagiaan dan derita. Ya, siapa yang bahagia dan siapa yang menderita, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah memberikan kemudahan kita di pertemuan kembali, sehat walafiat, panjenengan semua rezekinya banyak, hatinya lembut, dan bisa menuju Allah dengan cepat. Karena memang thariqah itulah jalan tol, wus menuju Allah itu adalah thariqah. Orang kalau ke Bandung tidak pakai wus bisa 3-4 jam, tapi dengan wus hanya 40 menit sudah nyampe. Thariqah adalah jalan cepat menuju Allah. Alfu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.